Hello everyone, welcome to With English with me Miss Fan, with English with us you can. Today we're gonna be talking about indirect speech atau reported speech. Apa sih indirect speech dan reported speech itu? Yuk kita bahas bareng. Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dan turn on the notification button ya. Thank you. Direct artinya langsung, indirect artinya tidak langsung. Nah, jadi sama aja kayak bahasa Indonesia, indirect itu kalimat tidak langsung. Sedangkan direct ya kalimat langsung. Nah, hari ini kita akan fokus ke gimana sih cara ngubah kalimat direct yang tadinya ada petik kayak gini ke indirect atau reported speech yang tanda petiknya hilang kayak gini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan gampang nih ya, tinggal hilangin aja petiknya dan ubah pronounnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Apa aja? Let's check them out in this video together. Konsep pertama yang harus kamu perhatikan adalah mengubah tense-nya menjadi satu kali lebih lampau. Contohnya, kalau kalimat directnya itu simple present tense, kita harus ubah menjadi simple past. Nah, kalau misalnya present continuous, ya kita jadiin past continuous, dan gitu terus. Contohnya kayak gini, I want the book, said Rumi. Nah, kalau kita ubah ke indirect speech, jadinya Rumi said she wanted the book. Tadinya dari want jadi wanted. Easy, right? Konsep kedua yaitu pengecualian dari pengubahan tense. Nah, kalau yang pertama tadi kan kita mengubah semua tense menjadi satu kali lebih lampau. Tapi kalau kalimatnya udah yang paling lampau, kita nggak bisa ubah lagi ke yang paling lampau. Contohnya past perfect. Past perfect ini udah yang paling lampau, jadi kalimat indirectnya cukup gunakan past perfect aja. Jadi nggak berubah ya. Nah, ini juga berlaku untuk kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata seperti could, would, should, dan might. Karena mereka ini udah bentuk yang paling lampau. Nah, contohnya ada di sini. Yuk kita baca bareng. Contoh yang pertama, direct speech-nya yaitu adalah we bought a car. Nah, ini adalah simple past. Kita ubah menjadi indirect. They said they had bought a car. Dari simple past jadi past perfect. Oke, yang kedua ada I had already seen the movie before. Nah, ini past perfect. Nah, past perfect udah yang paling lampau, jadi indirect speech-nya tinggal ilangin aja quote-nya dan ubah, kita tambahin gitu ya, you said that you had already seen the movie before. Tetap jadi past perfect. Alright, and then the last one, I could swim when I was 5, said Randy. Nah, could itu udah yang paling lampau. Jadi, Randy said that he could swim when he was 5, tidak ada yang berubah. Okay? I think you have understood. Let's move on to the next concept. Konsep ketiga yaitu perubahan waktu dan tempat. Nah, saat kita ingin mengatakan kembali apa yang orang bilang pada waktu tertentu dan tempat yang berbeda, pasti berubah dong. Misalnya, Ira said this on Monday. I'm leaving today. Nah, ini dia bilangnya hari Senin. I'm leaving today. Kalau kita mau ngomonginnya hari ini lagi ke orang lain, we'll say Ira said that she was leaving today. Masih hari ini. Tapi kalau udah besoknya, udah Selasa nih, we'll say Ira said that she was leaving yesterday. Diubah jadi yesterday karena kemarin kan. Nah, kalau misalnya bulan depan, kita bisa bilang Ira said that she was leaving that day. Oke, jadi perubahan waktu ini tergantung dari kapan kita bilangnya. Tempat juga gitu. Misalnya Ira bilang gini, I'm here. Gitu. Kalau kita mau ulang ke orang lain, we can say Ira said that she was here. Kalau emang tempatnya sama. Tapi kalau tempatnya berbeda, we can say Ira said that she was there. Bisa berubah ya, here, there. Nah, ini ada possible conversion yang bisa kalian gunakan. Misalnya kalau today tadi jadi yesterday, that day. Tonight jadi that night atau last night. Tomorrow jadi the next day, the following day. This jadi that, dan seterusnya. Konsep keempat adalah perubahan dari kalimat tanya dalam indirect speech. Nah, kalimat tanya berubah menjadi kalimat positif dalam kalimat indirect speech ya. Karena kalau kita menyatakan lagi kepada orang lain, pertanyaan tadi menjadi pernyataan. Contohnya, where are you? He asked.
Nah, saat kita ubah ke indirect speech, jadinya he asked me where I was. Gitu, jadinya kalimat positif, right? Atau contoh lainnya, what did you take? She asked. And then she asked me what I had taken. Gitu. Jadi kalimat positif dan tensisnya tetap sama ya, seperti aturan yang sebelumnya. Jadi satu kali lebih lampau. Nah, untuk kalimat yes or no question, atau untuk kalimat yang jawabannya itu cuma yes atau no, kita bisa tambahkan if aja, karena kan gak ada what, where, who-nya, jadi tambahin if aja. Contohnya, do you like ice cream? Nah, indirect speech-nya tambahin if, jadi he asked me if I liked ice cream. Akhirnya kita sampai juga di konsep kelima, konsep terakhir. Nah, di sini kita akan membahas tentang kalimat permintaan atau request dan kalimat perintah atau imperatif. Nah, kalau dalam indirect speech, kita harus gunain format ini. Kalau misalnya polite, seperti request gitu ya, yang memohon, kita bisa gunakan ask me plus to plus verb infinitive. Verb infinitive itu maksudnya verb base atau verb 1 ya. Nah, jadi contohnya, could you make me a cup of tea please? Nah, itu kan sopan. Nah, jadinya kalau kalimat indirectnya, kita pakai ask me tadi. He asked me to make him a cup of tea. Nah, me-nya di ask me bisa diganti ya, jadi you, her, them, tergantung dia mintanya ke siapa. Nah, untuk kalimat imperatif yang order gitu ya, alias nyuruh, kita bisa gunakan told. Gitu. He told me plus to plus verb infinitive, sama aja dengan kalimat request sebelumnya, cuma bedanya dia pakai told karena lebih ke nyuruh daripada minta. Oke, contohnya seperti ini. Open the door. Biasanya kalau kalimat imperatif itu ada tanda seru. Open the door. Nah, he told me to open the door. Gitu. Oke, abis ini kita latihan mengerjakan soal indirect speech ya. Alright, setelah ini akan ada 5 soal tentang indirect speech, jadi jangan lupa siapkan pena dan kertas kalian, dan kalian juga bisa pause videonya kalau kalian ingin mengerjakan dengan perlahan. Nanti di akhir video akan ada kunci jawabannya langsung, jadi kalian bisa tahu nih skor kalian berapa. Oke, jangan lupa like videonya, share, dan komen kalian bener berapa dari 5 soal itu. And we will be looking forward to meeting you in the next video. Bye-bye. Ini akan ada 5 soal tentang indirect speech, jadi jangan lupa siapkan pena dan kertas kalian, dan kalian juga bisa pause videonya kalau kalian ingin mengerjakan dengan perlahan. Nanti di akhir video akan ada kunci jawabannya langsung, jadi kalian bisa tahu nih skor kalian berapa. Oke, jangan lupa like videonya, share, dan komen kalian bener berapa dari 5 soal itu. And we will be looking forward to meeting you in the next video. Bye-bye.